Ya, selamat malam. Nama saya Gibran. Saya yang jualan martabak di depan. Ya, mungkin kalian udah kenal saya. Bapak saya terkenal, adik saya terkenal. Susah jadi seorang Gibran itu. Tadi waktu masuk ke sini, waktu saya di depan Marco Bars itu, banyak yang mintain foto. Foto bareng mas, foto bareng mas. Habis selesai foto, mereka bilang gini, terima kasih ya Mas Kaisang. Ya, susah sih. Kalau menurut Anda sombong nggak? Ya, nggak tahu, silakan orang menilai. Biasa aja sih. Biasa aja. Iya. Kata biasa ini sering muncul. Apa arti biasa saja itu menurut Anda? Mas Gibran, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih telah sama kami. Silakan. Mas Gibran, saya panggil Anda anak presiden, Anda masalah nggak? Jangan, panggil nama aja. Panggil nama saja. Jadi faktanya Anda adalah seorang anak presiden. Enak mana dipanggil anak presiden, atau pernah jadi anak wali kota, atau pernah jadi anak gubernur? Mana yang paling nyaman di telinga Anda? Selain panggilan Gibran tentunya. Ya tentu aja yang paling nyaman Gibran. Gibran Tapi saja. Semuanya nyaman. Gitu ya. Semuanya disyukuri. Ketika banyak orang menyebut Anda sebagai Gibran anak Presiden Joko Widodo, adakah gejolak? Saya ingin dikenal sebagai seorang anak yang punya nama sendiri, yang punya entitas sendiri, yang punya kiprah sendiri. Pernah nggak ada berpikir, jangan tambah-tambah nama anak presiden dan sebagainya? Enggak sih, saya biasa aja sih. Biasa aja. Ya. Orang-orang juga udah mengenal saya sebagai Gibran Markobar juga. Gibran Markobar? Iya. Markobar itu adalah nama martabak? Nama Bukan Gibran Cilipari gitu kan ya? Gibran Cilipari juga. Tambah kalau di lagi. Solo. Habis ini Gibran stand up comedy gitu ya? Kembali lagi ke sebelumnya. Yeah. Anda dikenal sebagai seorang anak presiden. Tetapi Anda tampaknya tidak terlalu nyaman dengan itu. Sampai-sampai Anda menolak untuk ditemani dalam tanda petik oleh Pas Pampres. Kenapa? Ya biar saya nyaman, biar semua orang-orang di sekitar saya juga nyaman. Kalau ada Pas Pampres mengawal Anda tidak nyaman? Nggak nyaman. Orang-orang di sekitar saya juga nggak nyaman. Tapi demi keamanan seorang anak presiden, keluarga presiden? Aman kok. Saya sendiri dari sini, dari Jakarta ke Bekasi ke Bandung, sendiri aman. Nggak ada masalah. Selama 2 tahun ini tidak ada masalah? Nggak ada masalah. Di Solo juga nyetir sendiri, nggak masalah. Ketika tahun bertambah, Ya. Anda tidak akan berubah dengan itu? Ya gini-gini aja. Enggak lah. Orang Indonesia baik-baik. Orang Indonesia baik-baik. Tapi kan ada orang lain selain orang Indonesia yang baik-baik. Enggak masalah. Tidak juga, Anda tidak berubah sama sekali. Ya, yang jelas sih saya lebih nyaman seperti ini. Ya kalau ada yang jahat atau apa ya itu konsekuensinya. Bagaimana dengan orang tua? Gimana? Apakah Pak Presiden tidak mengatakan bahwa kamu harus dijaga? Enggak. Tidak sama sekali. Beliau tidak. Enggak pernah seperti itu. Yang penting nyaman, orang-orang sekitar saya nyaman. Saya Mungkin- kerjanya juga nyaman. Bagaimana dengan para pengawal itu sendiri? Yang namanya SOP itu wajib untuk menjaga keluarga presiden. Tidak pernah mempertimbangkan mereka. Saya nggak tahu. Tidak tahu. Mungkin mereka punya cara sendiri, mungkin secara sembunyi-sembunyi atau apa. Yang tidak Anda ketahui. Iya. Ketika presiden bersama-sama dengan keluarga keluar pada publik menyatakan bahwa ini keluarga saya dan terima kasih pada publik. Tapi banyak orang mengatakan kemunculan Anda itu mengagetkan dengan pilihan kalimat-kalimat Anda. Bahwa saya nggak mungkin ikut karena saya punya kerjaan kecuali kalau pengangguran. Anda sadar nggak bahwa itu menjadi perhatian banyak orang yang kemudian menganggap ini sombong banget sih orang ini? Ya nggak apa-apa, silakan menilai saya sih, nggak apa-apa. Kenapa milih kalimat seperti itu? Kenapa tidak dengan kata-kata yang mungkin jauh lebih akap? Maaf, saya tidak bisa begitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi diri sendiri ya. Itu jadi Anda sendiri. Walaupun Anda dianggap sebagai orang yang sombong dan sebagainya. Ya itu silakan orang menilai sih. Kalau menurut Anda sombong nggak? Ya nggak tahu, silakan orang menilai. Biasa aja sih. Biasa aja. Iya. Kata biasa ini sering muncul berkali-kali. Iya, Biasa aja. biasa aja. Apa arti biasa saja itu menurut Anda? Ya tidak ada apa-apa. Ya Biasa nggak saja. ada apa-apanya. Orang-orang aja sih yang membesar-besarkan. Besar-besarkan. Kalau Anda kemudian muncul Ya. seperti itu, Anda
seperti menjauh dari keinginan Anda untuk terlibat dalam kegiatan orang tua dalam politik. Bukan menjauh sih. Memang Apa itu? memang punya kegiatan sendiri. Kegiatan sendiri. Iya. Tapi Anda tidak pernah ingin terlibat dalam untuk membantu. Toh itu orang tua Anda. Iya. Tidak ingin terlibat di situ. Ya saya tahu kapasitas saya. Saya rasa nggak perlu. Maksudnya kapasitas? Ya saya kapasitasnya sebagai anak aja. Biasanya juga ketika orang itu berada dalam posisi yang sangat tinggi, kemudian dia memiliki keluarga, maka banyak orang yang berusaha mendekat untuk mendapatkan jalur kepada dalam hal ini Pak Presiden, kan Bapak Anda di situ, dan kemudian berharap mendapatkan sebuah kemudahan dalam proyek dan sebagainya. Apakah Anda juga merasakan itu? Ya beberapa orang sih memang mendekati saya tujuannya untuk mendekati Bapak juga. Tapi ketika ada seperti itu sih saya biasanya langsung enggak. Kalau kita ketemu ya urusannya sama saya, bukan pengen disampaikan ke Bapak atau apa, enggak. Bapak tidak pernah berusaha untuk membuat Anda mengetahui posisi Anda tidak bisa berhubungan. Jelas clear, Bapak. Saya tidak mau menggunakan Anda sebagai jalur untuk masuk pada saya, misalkan gitu. Enggak sih, enggak pernah bilang apa-apa. Tidak pernah. Udah saling mengerti kok, rambu-rambunya sejauh apa. Mulai Bapak menjadi wali kota 2 periode, menjadi gubernur DKI Jakarta 2 tahun, menjadi presiden sekarang, ini jangka waktu yang tidak pendek. Tentu saja di sana ada, selain orang berusaha mendekat, juga berusaha mendapatkan keuntungan karena keluarga presiden dan sebagainya. Apakah ada semacam rambu-rambu buat keluarga seperti ini yang disampaikan oleh Pak Presiden? Yang jelas ini sih apa? Misalnya kalau saya ya catering, punya catering di Solo, itu kan dari Pemkot kan kita nggak menerima pesanan dari Pemkot. Nah itu ada larangannya. Jelas sejak awal. Ya terus kalau misalnya ada proposal Mas Gibran nanti disampaikan ke Bapak ya, itu langsung otomatis saya tolak. Mas Gibran, Bapak minta nomornya ajudannya Bapak ya, itu otomatis saya tolak. Mungkin kepada Anda tidak, mungkin kepada teman dekat Anda, kepada karyawan Anda. Ini bosnya ini anaknya presiden ini. Rasanya juga perlu dapat perlakuan khusus. Bagaimana membuat hal ini aman atau steril dari hal seperti itu? Aman semua kok. Ada semacam tanda tangan gitu, integritas tidak boleh begitu? Enggak. Semuanya udah tahu, rambu-rambunya udah tahu semua. Tapi kan tidak pernah tertulis rambu-rambu itu. Udah saling ngerti. Saya mengerti. Apakah Bapak juga ngobrol dengan Anda atau anak-anak ketika ingin maju sebagai wali kota, gubernur, bahkan presiden? Ya. Apa yang beliau sampaikan kalau boleh tahu? Ya udah, mau mencalonkan, gitu aja. Apa respons Anda saat itu? Ya kalau saya sih dari dulu konsisten, saya nggak pernah setuju. Anda mengatakan bahwa Anda tahu kapasitas dalam hal politik atau kapasitas sebagai penasihat presiden atau apa? Enggak, ya hubungan saya dengan Bapak itu ya hanya anak Bapak saja. Jadi kalau untuk masalah-masalah politik kan udah ada orang yang lebih berkapasitas. Tapi Anda belajar cukup banyak di luar negeri, ketemu banyak orang, tidak ingin memberikan masukan apapun dalam hal politik kepada orang tua? Enggak sih, kalau ketemu sama Bapak jarang sih membahas politik. Tidak membahas itu. Perbincangannya soal apa biasanya? Ya Bisnis? macam-macam, bisnis, keluarga, nanyain cucu. Apakah Bapak juga ngobrol dengan Anda atau anak-anak ketika ingin maju sebagai wali kota, gubernur, bahkan presiden? Ya. Apa yang beliau sampaikan kalau boleh tahu? Ya udah, mau mencalonkan, gitu aja. Apa respons Anda saat itu? Ya kalau saya sih dari dulu konsisten, saya nggak pernah setuju ya. Tidak pernah setuju? Iya. Alasannya? Ya alasannya saya lebih suka ini aja, Bapak jadi pengusaha. Kalau- Saya tidak setuju, tapi nggak pernah menghalangi sih. Itu pilihannya Bapak. Tidak, kenapa sih jadi pengusaha lebih baik menurut Anda dibanding sebagai politisi? Lebih bebas menurut saya. Pengusaha lebih bebas Lebih bebas. dalam hal Ya contohnya seperti saya ini. Dalam mengelola bisnis segala macam, menentukan networking, semuanya bebas. Pengusaha itu bebas. kalau sebagai pengusaha kan seringkali berhadapan dengan entah itu preman, entah itu persaingan, entah itu orang yang tidak mau bayar. Iya, Sementara kalau jadi politisi bisa membuat negeri jauh lebih baik.
Anda tidak melihat itu sebagai sebuah keuntungan? Itu benar, ya. Lalu? Ini masih Anda mengatakan pengusaha jauh lebih baik dibanding politisi? Itu dari kacamata saya. Kacamata Anda. Jadi kesimpulannya Anda tidak akan pernah mau bersinggungan dengan politik. Di Amerika ada keluarga Bush, ada keluarga JFK, Kennedy. Mereka sukses dalam hal politik sebagai sebuah dinasti begitu. Tidak tertarik untuk melanjutkan apa yang sudah dirintis orang tua. Enggak sih. Ini juga berlaku pada adik-adik Anda? Nggak tahu. Tidak pernah berbicara dengan Adik-adik saya belum menentukan juga sih. sebagai pengusaha itu biasanya harus berhadapan dengan seperti tadi. Iya. Untuk urusan pajak juga kadang-kadang bisa rame, Iya. urusan preman dan sebagainya. Biasa. Biasa, menurut Anda biasa? Biasa. Ya memang seperti itu. Persaingan biasa. Bagi Anda biasa, jangan-jangan bagi orang lain tidak. Anda melihatnya sebagai sebuah biasa karena Anda mudah melaluinya, karena Anda anak presiden. Enggak juga. Enggak juga. Pajak saya bayar pajak juga seperti yang lain. Bikin SIUP, TDP segala macam juga harus antri. Sama aja seperti yang lain. Jadi banyak yang sembunyi menghindari pajak karena dianggap bahwa pajak ini memberatkan gitu. Enggak juga. Sekarang mana bisa sembunyi. Sama aja sih sama yang lain. Menurut Anda, posisi Indonesia sebagai sebuah negara yang berusaha untuk naik ke level yang lebih tinggi, Anda mesti banyak pengusaha yang harus timbul seperti Anda. Ruangnya sudah cukup belum untuk bisa sampai kepada sebuah kondisi yang cukup untuk menghidupkan para pengusaha baru? Misalkan iklim usaha, kemudahan dalam berizin. Kalau saya ya, kalau sejauh ini sih sudah mendukung sih. Iklimnya sudah mendukung. Tinggal orangnya aja. Orang-orang Indonesia kan masih apa ya? Belum belum banyak yang berani jadi pengusaha. Masih bingung nyari modal, masih takut untuk memulai sesuatu, takut bersaing dengan kompetitor yang sudah ada. Mentalnya aja sih yang harus diasah. Mental itu Ya mental pengusahanya. Kalau saya lihat kan sekarang anak-anak lebih ini, selesai kuliah cari kerja apa. jadi pegawai gitu ya. Iya, bukan mendirikan apa, memproduksi apa. Apa yang harus bisa dipelajari oleh pengusaha-pengusaha baru? Kalau saya sih sampai saat ini sih masih terus belajar. Kan kesuksesan seseorang kan bukan dinilai dari berapa jumlah usaha yang dia punya atau berapa cabang yang dia punya, enggak sih. Dari mana ukuran kesuksesan menurut Anda? Kalau saya sih melihatnya dari ini, berapa orang yang bisa dia ini. Kalau saya intinya ya jadi pengusaha itu pengen berguna untuk banyak orang. Membuka lapangan pekerjaan. Buka lapangan pekerjaan untuk pegawai, menghidupi supplier, semua. Berapa yang sudah Anda miliki pegawai dari semua yang sudah Anda rekrut itu? Ya ratusan ada. Ratusan ada. Kalau boleh tahu omsetnya berapa? Oh, nggak usah, dikit. Anda melewati waktu yang cukup panjang untuk bersekolah di luar negeri. Ya. Singapura, kemudian sampai ke Australia segala. Kenapa harus di luar negeri? Apakah Bapak yang minta atau Anda sendiri? Saya minta sendiri. Kenapa? Kenapa tidak di dalam negeri? Ya, Toh di sini ada partai. pengen mandiri aja. Jauh dari orang tua, cari pengalaman. Pengen mandiri aja. Pengen mandiri. Kalau ada di sana, khawatirnya, maaf ini, Apa? bisa kemudian ada pengaruh luar negeri, hubungan antar manusia berbeda antara luar negeri dengan Indonesia. Tidak pernah menjadi pertimbangan. Kalau Anda terlalu lama di luar negeri akan Nggak berbeda. masalah. Yang menyesuaikan aja. Saya ngomong gini kan juga masih medok. Gitu. Nggak masalah, menyesuaikan tempatnya aja. Tidak pernah berpikir bahwa di sini juga banyak universitas bagus. Oh iya memang benar. Malah banyak yang lebih bagus. Kenapa harus ke sana? Ya itu tadi, Tidak pengen hanya itu. Pengen Dari soal ilmu, pengen mandiri dan biar nggak tergantung sama orang tua juga. Mas Gibran, Anda mengatakan Anda pengen mandiri, jauh dari orang tua. Kata mandiri ini diartikan sebagai apa? Ya mandiri. Apakah hanya ya, urusan finansial atau ya, apa? semua. Semua. Contoh semua itu apa maksudnya? Bebas dari intervensi orang tua maksudnya? Ya semua. Memilih teman, segala macam, pekerjaan semua. Anda takut diintervensi orang tua? Atau Nggak tidak takut. mau?
bukan takut, ya pengen mandiri aja. Kalau menjadi anak presiden, banyak orang mengatakan akan ada keuntungannya. Misalkan ketika Anda berbisnis, dimudahkan, catability ada. Bagaimana dengan pandangan seperti itu? Enggak juga, dimurahkan gimana. Misalnya saya buka warung gitu, cari ruko atau apa, malah dimahalin. Contohnya dimahalin? Iya, beli tepung atau telur buat martabak, ketahuan yang beli saya dimahalin. Enggak seperti itu. Ini bisa dicek nih, bahwa kalau Anda yang beli dimahalin. Berani dicek? Ya makanya yang beli biar orang selain saya. Kalau kemudian Anda bergerak, kalau tidak salah, sudah membuat outlet itu banyak sekali. Banyak outlet martabak, kemudian juga pergerakan yang namanya catering itu luar biasa. Banyak orang mengatakan sedikit banyak itu pengaruh karena Gibran seorang anak presiden. Enggak juga, itu kan semua udah jalan. Sebelum Bapak jadi presiden semuanya sudah jalan. Catering dari 2010. Martabak itu malah dari 96. 96? Iya, udah jalan semua. Pada 96 berdiri dan sekarang bertambahnya luar biasa. Ya. Tidak ada pengaruhnya dari seorang? Tidak ada pengaruh, karena memang komitmennya memang tahun ini dan 2015, 2016 kan kita memang menambah outlet ke seluruh Indonesia. Kita tuh sebenarnya dekat. Ini guyonan ya guyonan aja, nggak perlu terlalu munafik lah. Biasa aja sih saya. Bapak juga nggak marah, nggak ada yang tersinggung, biasa aja. Nggak ada yang tersinggung? Namanya bercanda. Kembali kepada hubungan dengan keluarga. Ya. Saya bayangkan kalau ngobrol dengan Bapak gitu ya, atau dengan anak-anak, cara ngobrol Anda seperti ini, dengan pendek-pendek bicara gitu. Atau lebih terbuka. Atau karena Anda berhadapan dengan saya makanya hati-hati. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Enak mana ngobrol begini atau dengan Twitter atau dengan WhatsApp atau dengan sama SMS? Aja. Sama aja. Sama susahnya maksudnya? Sama aja. Sama aja nyamannya. Anda rajin nge-tweet? Yang saya baca begitu. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi dari Cilipari yang menurut kami itu adalah akun Anda. Iya. Apakah betul itu Anda yang buat atau ada orang lain di sana? Iya. Anda yang buat. Tetapi kadang-kadang itu membuat dalam tanda petik apa? Ada sesuatu yang berbeda. Misalkan Apa? Misalkan soal ayah ya. Iya. Ini anaknya siapa sih? Ini cucunya siapa sih begitu? Yang apakah betul ini suara seorang Gibran? Ya nggak apa-apa kan, kalau di rumah kan memang ya istilahnya guyonannya kan seperti itu. Guyonan satir-satir gitu. Iya. Kepada orang tua juga, pada adik-adik begitu? Ya, biasa aja. Nggak semua orang ngerti juga sih. Kalau Anda nge-tweet seperti itu, Iya. itu spontan atau memang ada rencana? Soal STKIH. Iya. Ada koalisi Indonesia hebat, ternyata di situ menjadi catering gitu kan? Biasa aja. Biasa juga? Biasa. Nggak ada pengaruhnya ke orang-orang juga. Mungkin bagi sebagian orang yang gemar atau hidup di dalam media sosial bisa berpengaruh. Tidak pernah memperhitungkan itu. Apa coba pengaruhnya? Soal politik jangan-jangan berbeda karena ada perbedaan cara pandang politik. Ini sejauh ini biasa aja sih. Tidak pernah tertarik. Interaksi di mention atau apa biasa aja. Ada yang berbicara misalkan soal kecebong misalkan. Kemudian soal Anda nge-tweet. Ya itu kan biasa aja sih. Omongan adik kakak biasa. Omongan adik kakak sebuah hal yang biasa. Biasa. Bagi Anda yang biasa hidup dalam dunia, maaf ini kalau keluarga Jawa, saya orang Jawa. Iya. Terbiasa untuk berhati-hati dalam hubungan antara orang tua, anak, dan kemudian kakak, adik. Perbincangan yang kemudian muncul di publik, ada semacam guyonan tapi tidak semua orang mengerti dan bisa disalahartikan orang lain, apakah itu juga hal biasa? Biasa aja sih. Kalau yang namanya adik, kakak, anak, bapak seperti itu kan malah justru memperlihatkan kalau kita tuh sebenarnya dekat. Ini guyonan ya guyonan aja, nggak perlu terlalu munafik lah. Biasa aja sih saya.
bapak juga nggak marah, nggak ada yang tersinggung, biasa aja. Nggak ada yang tersinggung. Namanya bercanda. Kalau orang tua memberikan ilmu pada Anda sebagai seorang pengusaha, itu bisa dimengerti. Karena memang toh Anda juga sekarang menjadi pengusaha. Ya. Bagaimana dengan membuat ada ilmu tentang politik yang sekarang sedang dijalani oleh orang tua? Apakah ini juga merupakan bagian dari mendidik anak keluarga bahwa ini loh ada dunia yang lain yang berbeda dari yang sebelumnya? Apakah itu juga menjadi sebuah Memang benar. pengertian? Bagaimana? Ada dunia yang lain, dunia politik. Tapi ya itu tadi, saya tetap nggak tertarik sih. Belum tertarik mungkin. Bagi adik-adik Anda juga kemudian ada semacam kesepakatan, kita nggak usah politik aja yuk. Enggak. Ya itu terserah mereka, udah gede semua, nggak perlu disuruh-suruh. Pilihan hidup mereka. Kata biasa saja. Ya. Ini mana yang luar biasa dari 3 pilihan ini? Kalau boleh saya menantang Mas Apa? Gibran. Ayah menjadi presiden, menjadi suami dari seorang selfie, dan menjadi seorang ayah dari seorang Jan Etes. Ya. Mana yang luar biasa? Atau semua biasa saja? Ya luar biasa semua. Luar biasa semua? Iya. Jadi bukan biasa saja? Enggak. Tumben ini. Iya. Ya memang luar biasa kok. Jadi apa konsep biasa saja dan luar biasa yang bisa disampaikan kepada publik menurut kacamata Anda? Ya kalau biasa saja ya biasa saja, nggak terlalu berlebihan. Kita sudah singgung sebelumnya obrolan bahwa Anda pengusaha, punya catering, dan sekarang saya dengar-dengar mau jadi seorang stand up komedian. Kata siapa? Ini dengar-dengar nih, ini konfirmasi nih. Enggak, kebetulan kan nanti malam ada komunitas stand up di sini. Ya cuma ini aja, berbaur lah dengan anak-anak stand up Bandung. Sekalian ini apa ya? Ya kulo nuwun lah sama warga Bandung. Saya pikir sekalian promosi markobar gitu di sini. Ya bisa juga. Gitu. Bisa. Nanti malam saya gratisin. Ya. Kenapa stand up komedi? Kenapa tidak pilih puisi atau? Ya nggak apa-apa. Ya itu tadi, apa momennya pas. Kan setiap hari Minggu memang ada komunitas stand up di sini. Ya nggak ada salahnya lah ikut gabung. Kalau stand up komedi kan mesti lucu. Anda lucu? Nggak tahu, mungkin enggak. Ya nggak tahu lah. Yang penting Tampil dulu. Yang penting tampil dulu, menyapa teman-teman di Bandung. Itu aja. Atau cuma pembuka atau sebagai Kayaknya saya pidato? ditaruh di tengah deh. Oh, di tengah. Iya. Itu artinya penting di situ. Enggak sih, yang penting bisa menyapa teman-teman di Bandung, bisa berbaur dengan komunitas stand up. Ya itu aja. Kalau nggak lucu, Nggak lucu ya nggak apa-apa, turun aja duduk udah. gitu. Iya nggak apa-apa. Ringan sekali Anda ya. Untuk Ya kan tujuannya tadi, saya bukannya mau menghibur, tapi ya itu tadi menyapa teman-teman aja. Ibu sempat dibicarakan loh dalam di perbincangan media sosial loh, Apa? soal tas segala itu yang katanya mahal sekali itu. Ya itu kan mereka bikin asumsi sendiri, mengira-ngira. Kan biasalah netizen, lihat foto apa di komentar. Banget. Anda pengen apa sebetulnya? Cita-citanya apa? Hanya pengusaha atau ada yang lain? Ya, pengusaha. Pengusaha di level mana kalau Anda kemudian berusaha mencapai sebuah titik? Saya sih nggak pakai level-level sih. Ya kembali ke itu tadi, berguna untuk banyak orang. Ada orang yang dikenal sebagai pengusaha kemudian seorang filantropis. Ada Warren Buffett, ada Bill Gates, seperti itu. Ya bisa juga. Itu artinya siap sedia untuk memberikan sebuah nilai uang yang relatif besar. Gitu. Kalau sekarang yang sudah berjalan tuh ini, saya kan punya ya bukan ini sih, ya bukan yayasan sih, semacam ini. Cilipari Catering kan memang menyisihkan sedikit keuntungannya untuk ini apa? Kita punya semacam kursus bahasa Inggris gratis. Udah 1.000 murid. Lumayan. 1.000 murid ya? Tersebar di seluruh Indonesia? Enggak, masih di Solo. Masih di Solo? Iya. Untuk mereka yang tidak mampu? Enggak, bukan, ini gratis, tapi bukan untuk yang miskin, tapi untuk yang antusias. Siapa saja? Siapa aja boleh ikut dari SD sampai SMA. Kenapa bahasa Inggris? Kenapa tidak yang lain? Karena penting bahasa Inggris. Coba tuh matematika, biar seperti... Ya itu penting juga. Ya saat ini masih bahasa Inggris sih. Soalnya ya, kita survei kemarin
anak-anak pengennya bahasa Inggris, tapi metode pengajarannya tidak terlalu serius. Jadi ada games, ada segala macamnya. Ikut ngajar di situ? Enggak. Tapi ada Jadi orang pengajarnya guru SMP saya sih. Saya bentuk tim guru yang ada di 16 lokasi sih di sini. Jadi sebagian keuntungan itu dimasukkan ke situ untuk. Iya. Ini Anda pribadi muncul atau dari orang tua atau dari? Ya, murni dari Cilipari. Cilipari. Iya. Kalau kemudian sudah merambah ke pendidikan, apakah juga ingin bikin seperti sekolah yang kemudian bisa lebih banyak lagi meraih? Bisa juga. Ya. Ini belum kepikiran sampai situ sih. Artinya level yang ingin tadi saya tanyakan soal sebagai pengusaha yang memberikan efek tentu saja akan terlihat jika memberikan pengaruh yang lebih besar. Di mana letak posisi orang tua ketika Anda memiliki sebuah cita-cita yang luar biasa itu? Apakah mereka mengendorse atau di luar sama sekali? Ya, di luar sih. Mereka bantu doa. Saya kira udah cukup banget. Tidak usul, tidak dorongan, tidak. Kalau usul sih pasti, usul masukan pasti. Di luar itu ya saya sendiri. Semua sendiri. Iya. Saya bayangkan karena Anda kelewat mandiri mungkin, sehingga kemudian semua jadi sebuah sendiri. Enggak juga. Saya mendengar Anda bikin yayasan juga untuk orang-orang tidak mampu gitu. Enggak sih, kalau itu saya ada kerjasama dengan Yayasan Anak Jalanan. Anak jalanan? Di Cinere. Kenapa anak jalanan? Ya di situ tuh anak jalanannya udah sampai, itu semacam shelter. Mereka bisa makan 3 kali sehari di situ juga. Ada tempat tinggalnya juga. Dan di situ kan mereka memang dikasih semacam edukasi, dikasih pembekalan pra UKM, dan beberapa anak-anak di situ memang saya lihat jadi orang. Nah, salah satunya itu ada teman saya di situ juga bikin semacam servis HP, servis komputer juga. Jadi semua produk-produk Apple. Jadi misalnya ada kerusakan HP atau dia mendatangi customer. Itu hasil dari yayasan itu, anak-anak itu? Iya, dari yayasan itu. Itu Anda pribadi atau ada orang lainnya? Ada. Itu donaturnya orang lain. Tapi Anda yang punya prakarsa? Tapi saya ya berteman lah di situ. Saya bayangkan kalau Anda melakukan seperti itu, tentunya akan banyak orang lain yang akan berterima kasih. Tapi apakah hanya berhenti sampai di situ? Bagaimana dengan pada level yang lebih tinggi? Siapa tahu pada level menasional, bahkan mendunia begitu? Oh ya, yang saya bilang servis HP tadi, itu kan nanti istilahnya saya bergabung di situ, dan saya saat ini kan saya bikinkan semacam app-nya ya, aplikasinya. Jadi nanti saya samakan dengan Gojek. Jadi nanti ada GPS tracking-nya juga. Jadi bisa tahu teknisinya di mana, customer-nya di mana, nanti ketemuan untuk benerin HP-nya di mana. Semuanya sepertinya berbasis pada gadget ya? Ya, berbasis pada gadget. Berbasis aplikasi. Apakah kemudian ini juga menunjukkan bahwa memang keluarga Mas Gibran dengan keluarga Pak Presiden Joko Widodo memang terbiasa dengan gawai gadget itu setiap melakukan diskusi? Memang seperti semua pegang gadget. Semua pegang, tidak bisa terlepaskan. Nanti jangan-jangan sibuk sendiri begini. Ya nggak apa-apa. Katanya nggak baik kalau sana begini segini sendiri. Nggak juga, kan ada waktunya sendiri. Sekarang kan kayak Markobar kan bisa gede kayak gini kan juga gara-gara sosial media. Pengaruhnya gede. Kalau urusan sosial media, apakah Ibu Iriana juga ikutan? Kalau Ibu enggak sih. Ibu enggak sama sekali? Enggak. Bapak iya. Kalau Bapak masih? Bapak masih. Adik masih. Kalau Ibu enggak sama sekali? Enggak pernah diajarin gitu, Bu main gadget Bu? Oh, Ibu enggak sih. Ibu sempat dibicarakan loh di perbincangan media sosial loh. Apa? Soal tas segala itu yang katanya mahal sekali itu. Ya itu kan mereka bikin asumsi sendiri, ngira-ngira. Kan biasa lah netizen. Lihat foto apa dikomentarin, biasa. Pasti itu bukan tas mahal maksudnya begitu? Biasa sih. Biasa itu maksudnya biasa tuh? Ya biasa, tas biasa. Mahal juga? Enggak, tas biasa. Ada sebuah fakta nih, adik Anda tidak lulus CPNS. Iya.
dalam arti sebuah kegagalan. Padahal sepertinya keluarga ini jarang gagal. Keluarga Pak Joko Widodo jarang gagal. Praktis berhasil. Siapa jarang Ini kan gagal? fakta yang kelihatan dan kemudian disimpulkan begitu. Apakah kegagalan ini dimanai apa oleh keluarga? Ini kamu gimana sih gitu? Ya nggak apa-apa, namanya orang gagal ya udah. Kamu nggak protes pada, Anda nggak protes pada adik gimana gitu? Ya nggak usah protes, udah gagal, gimana lagi, coba lagi aja. Bagi Biasa orang gagal, nggak semua warung saya juga rame. Biasa. pernah gagal juga di warung? Di warung pernah gagal juga? Ya Pernah namanya tutup? pengusaha ya seperti itu, jatuh bangun, buka cabang, sepi, tutup, biasa, rugi, biasa. Pengusaha ya seperti itu. Orang tua nggak bisa. Ini gimana sih gagal? Apa yang perlu saya bantu begitu? Nggak ada concern Ya, ngasih apapun. masukan sih Komentar pasti, apapun. tapi ya namanya pengusaha kan belajar dari kegagalan, nggak masalah. Kegagalan seringkali bikin orang patah arang karena gagal dulu nih, kemudian tidak mau melanjutkan. Ya nggak apa, dicoba lagi. Apa yang harus kemudian dilakukan? Pesan Anda kepada mereka yang mau Ya dicoba lagi. hanya mencoba. Iya. Kalau saya sih konsisten aja. Misalnya buka martabak di mana sepi, ya tutup aja. Buka lagi di tempat lain. Kalau ramai ya diterusin. Kalau sepi ya tutup. Ya gitu aja. Mebel udah jalan, Anda tidak mau masuk mebel. Kalau martabak gagal, masuk mebel saja kan sudah kelihatan pasarnya. Enggak sih, kalau mebel udah bisa jalan sendiri. Enggak apa-apa. Artinya Saya- pasar sudah terbuka. Oh iya pasti. Anda tidak perlu masuk situ lagi. Udah jalan dari dulu, dari zamannya bikin lagi. Bapak. Enggak sih. Kalau kuliner sama sekali beda dengan keluarga sebelumnya yang punya bisnis itu. Jadi ada masuk hal yang berbeda sama sekali. Anda dibilang sebagai seorang pelayan, Mas Gibran. Ya. Ceritanya gimana? Waktu itu kan tamunya udah duduk sama marketing, itu saya dari belakang lah, masih keringetan. Kan kantor saya kan jadi satu sama anak-anak yang masak, selamat siang ibu, mau dibikinin apa, teh atau sup. Orangnya naik itu tadi siapa, pelayan? Enggak. Anda dibilang sebagai seorang pelayan, Mas Gibran. Ya. Ceritanya gimana? Jualan catering kan otomatis di bidang pelayanan. Saat itu Anda pakaiannya otomatis seperti apa harus sih? melayani. Enggak, itu ceritanya kan gini ya Pak. Saya kan di belakang, kan kantornya kan di depan. Kan kalau ada customer masuk kan otomatis yang melayani kan sales sama sama marketing. Kalau orang marketing kan memang bajunya kan saya wajibkan yang rapi-rapi, yang bagus. Nah, waktu itu kan tamunya udah duduk sama marketing, dealing segala macam. Itu saya dari belakang lah, masih keringetan. Kan kantor saya kan jadi satu sama anak-anak yang masak, anak-anak kitchen. Ya gitu aja, nyapa customer. Mungkin memang waktu itu keringetan, baju udah kotor kan. Ya itu nyapa customer aja, selamat siang ibu, mau dibikinin apa, teh atau sup. Lalu si ibu itu boleh, bagaimana? boleh. Ya, cuma bilang itu aja, boleh. Udah, terus saya ke belakang lagi ngambil makanan. Sama marketing Anda tidak bilang ini Pak Kaisang ini, Pak Gibran ini Enggak, adalah pemilik. Iya, terus tadi orangnya naik itu tadi siapa, pelayan? Enggak, itu yang punya, ya gitu aja. Dia tidak minta maaf pada. Tidak berusaha mencari ketemu dan kemudian minta Ya maaf. itu cari-cari, mencari saya untuk cari minta diskon atau segala macam. Mintanya diskon ya. Iya. Anda dibilang pelayan. Bagaimana kemudian Anda bisa menunjukkan pada karyawan lain, saya ini pemilik, harus seperti ini pemilik ini. Memangnya pemilik harus seperti apa? Gagah gitu, kalau Enggak perlu perintah-perintah sana sini. Ya semua pimpinan kan punya ini leadership stylenya masing-masing. Ada yang membaur dengan karyawan, ada yang terjun langsung ke lapangan, ada yang duduk manis di kantor, macam-macam. Kalau orang yang lebih suka terjun lapangan ya otomatis bajunya baju lapangan lah. Kalau orang menilai saya seperti pelayan atau apa ya nggak masalah. Memang seperti itu ya nggak apa, leadership stylenya seperti itu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ini leadership yang Anda contoh dari mana nih? Dari orang tua? Nggak juga. Enggak juga. Nemu dari mana nih? Contoh kepemimpinan seperti ini. Ya nggak nemu dari mana-mana. Anda Kan bersama? memang harus langsung cek lapangan biar lebih tahu keadaan sebenarnya seperti apa. Saya bayangkan kalau model seperti Anda tentunya
maaf nih, karena kalau model pelayan nih, tentu dia nggak rendah oleh calon customer misalkan, oleh calon pemilik model yang lain, atau kemudian calon partner, Anda bisa ditipu. Pernah begitu? Pernah enggak sih, kalau ketemu orang ya saya menyesuaikan lah. Kalau acara resmi ya pakai jas, dasi, batik, ya menyesuaikan aja. Menyesuaikan. Tapi Bukan itu sehari-hari- orangnya itu lihat saya pas ya itulah, ya turun ke lapangan aja. sehari-hari seperti seorang pekerja di lapangan. Biasa aja sih. Iya. Pernah ditipu, Mas Gibran? Tipu ya biasa, pengusaha ditipu. Seberapa sering? Ya nggak sering-sering banget sih. Waktu Anda belum dikenal Iya. sebagai anak presiden tentunya ditipu. Ya nggak juga. Apa? Setelah jadi anak presiden masih ditipu? Belum. Belum pernah. Biasa Macam-macam ditipu. pengusaha. Bisa Ditipu, kemudian ditipu partner, ditipu customer. Biasa. oh iya. Ya namanya bisnis seperti itu. Itu berarti nggak cincai kalau istilahnya. Kalau saya penipu-nipu gitu. Biarin untuk pelajaran aja nggak apa-apa. Orang tua pernah ditipu dalam berbisnis? Bapak pernah. Biasa. Biasa juga. Ya pengusaha seperti itu. Harus orang pengusaha harus ditipu ya? Ya nggak juga sih. Ya itu untuk pelajaran aja. Ditipu, rugi, bangkrut biasa. Pernah ketika ditipu, kemudian orang tua bilang, makanya jangan kuliner, mebel aja. Jauh lebih gampang. Nggak. Lu nggak pernah? Untuk pelajaran aja. Nggak apa-apa. Apa komentar ayah orang tua jika kemudian tahu bahwa Mas Gibran ditipu? Ya nggak apa-apa, diterusin aja. Nggak pernah kemudian, udah urusin mebel aja sekali lagi, nggak? Nggak harus konsisten. Kalau dari awal pengennya ke kuliner ya konsisten kuliner. Mas Gibran, nama putra Anda itu Iya. membuat banyak orang bertanya-tanya. Ini cara membacanya bagaimana nih? Karena ada kesan bahasa asing. Yan, Jan, atau apa? Etes, Etes, Sri Narendra. Yang betul bagaimana? Jan Etes Sri Narendra. Jan, Etes, Sri Narendra. Ini lidahnya harus lidah orang Jawa nih, baru ngomong, Iya. baru enak artinya. Jan, Etes, Sri Narendra. Artinya apa? Ya Jan Etes itu berarti kalau Etes kan gesit cepat. Kalau Jan kan apa? Sekali banget, Pokoknya cekatan. kesit lah anak ini gitu. cekatan sekali. Sri Narendra, Sri Narendra pemimpin. pemimpin. Yang kalau diartikan bentuk seluruhannya, Anda ingin menggambarkan apa putra Anda ini? Itu menjadi seorang pemimpin yang cekatan dan gesit. Mirip orang tuanya, Ya bisa juga. mirip kakek neneknya. Ya bisa juga. Anda tadi mengatakan bahwa berusaha untuk memberikan dia kesempatan terserah mau jadi apa, sebagai bagian dari pendidikannya. Tapi kan bukan itu, akan lebih baik kalau dibilang dari sekarang, anak, kalau nanti kamu gede begini-begini loh. Enggak sih. Enggak juga. Bebas. Dia bakatnya apa ya saya dukung lah. Ini sebuah deal dengan istri? Atau ini cuma cara pandang Anda sendiri, sementara istri punya pengertian sendiri? Udah ngerti istri saya. Biar anaknya bebas menentukan karir masa depannya. Itu terserah anaknya. Biar dia nyaman juga menjalaninya. Yang ngurusin di rumah siapa? Anak si Jan Etes ini? Istri saya sendiri. Sendiri, nggak pakai pembantu, nggak pakai Enggak. neni, Babysitter nggak ada. babysitter. Apa pertimbangannya? Oh, pembantu ada, bersih-bersih rumah, cuci segala macam. Tapi kalau yang Mengurus pegang anak. anak saya ya istri saya Padahal sendiri. bisnis Anda luar biasa, nggak butuh dukungan istri untuk membuat ini lancar. Istri hanya ngurusin anak, Iya. tidak ngurusin bisnis sama sekali. Enggak sih, fokus ke anak aja. Istri saya juga udah resign dari pekerjaannya. Enggak apa-apa. Fokus ke anak aja. Saya bayangkan kalau biasanya nih, Iya. orang tua baru punya anak satu, tentu cara pendidikannya beda kalau misalkan sudah berpengalaman, anak sudah lebih dari satu. Menurut Anda, mengadopsi siapa cara mendidik ini? Mengadopsi cara Mbak Selvi atau cara dari Mas Gibran yang punya latar belakang yang sendiri-sendiri? Ya sama-sama aja sih. Pokoknya yang terbaik lah untuk anaknya. Misalnya milih Pampers, milih merek apa yang sesuai sama anaknya aja. Misalnya Pampers merek A, anaknya iritasi, Pampers B iritasi tapi dikit, ya pilih yang terbaik aja. Kita nggak terlalu kaku sih. Rencana punya anak berapa? Dikasih berapa aja mau. Dikasih berapa aja? Sosok Jokowi menurut Anda, agar publik tahu Presiden Joko Widodo seperti ini, lebih jelas tidak hanya kemudian seorang presiden. Menurut Anda?
Udah tahu semua. Itu kan di luar. Bagaimana dengan keseharian yang mungkin bisa dibagi pada Sama aja. Sama aja yang sekarang diekspos di media. Ya gitu-gitu aja kalau di rumah. gitu-gitu aja. Iya, sama. Beliau itu nggak suka marah ya? Nggak suka marah. Marah sering. Pakai rotan. Oh, itu enggak. Nggak. Enggak. Hanya kata-kata. Mas Gibran, terima kasih telah bersama kami. Terima kasih. Semoga sukses untuk Anda. Amin. Ya, kita foto dulu semua. Oke.